Ini adalah Ana. Kok jadi kayak gini? Ini masih salah. Anak kena sama ente. Ini mah Pak Haji Andre lagi cosplay jadi polisi Arab. Nah, ini baru Ana. Cuma kok kayaknya ada yang berubah. Jadi di tengah kekacauan rilisnya season 2 kemarin, Tekken itu sebenarnya ngerilis juga Ana Williams sebagai DLC. Dan kalau saya boleh bilang, desain karakternya si Ana ini keren banget sih. Bahkan menurut saya jauh lebih keren daripada Reina. Dan karena impulsif, akhirnya saya beli si Ana ini. Kayaknya ucapan tadi terdengar salah. Jadi setelah beli si karakter Ana ini, muncul satu masalah baru. Saya gak pernah pakai Ana sama sekali. Meskipun saya sudah main Tekken dari zaman di PS1, saya gak pernah pakai Ana. Makanya dari itu, saya memutuskan untuk pelajarin Ana dari nol dan mencoba nge-reach rank ungu pakai si Ana. Dan video ini menjadi dokumentasi sekaligus cerita gimana saya pelajarin karakter pay to win ini. Nah, sebelum lebih lanjut, mungkin kalian bingung. Di Tekken mana ada istilah pay to win? Tekken mah game murni skill. Nah, maksudnya pay to win di sini adalah saya harus beli si karakter Ana ini dulu, baru saya bisa main. Jadi saya harus pay dulu, baru bisa main, dan baru bisa menang pakai dia, baru bisa win. Paham kan? Jadinya pay to win. Anyway, jadi setelah nonton beberapa video di YouTube, saya tahu kalau Ana ini adalah karakter yang kuat di dua hal, yaitu mix up dan di poking gamenya. Jadi Ana ini terkenal banget dengan mix up dari posisi full crouch-nya dia, karena dia punya low launcher yang cepet banget dan susah untuk di-react, yaitu full crouch down forward 2 dan bisa lanjut ke combo. Dan dari posisi full crouch ini, dia juga bisa mix up si jurus tadi pakai wall rising 2. Dan jurus ini juga merupakan mid launcher yang bisa berujung ke combo yang sakit juga. Dan kalau misalnya kalian gak mau pakai wall rising 2 karena jurusnya agak unsafe, kalian bisa pakai full crouch down forward 1 yang merupakan hit engager. Jadi intinya si Ana ini itu serem banget kalau udah di posisi crouching. Dan selain itu, Ana ini juga punya jurus poking yang bagus, yaitu jab stringnya dia yang bisa lanjut ke berbagai string atau bisa lanjut ke hammer chain stance. Dan juga down forwardnya dia juga punya berbagai extension dan juga bisa nyambung ke stance. Untuk urusan low poke, si Ana ini juga punya down forward 4, low move yang sangat cepat, hanya keluar dalam 16 frame dan kasih plus 4 on hit, dan kalau counter hit bisa ngasih garansi stomp. Selain itu, si Ana ini adalah satu-satunya karakter di sejarah Tekken yang bisa kasih debuff ke karakter lawan. Tekken udah serasa main JRPG sekarang, ada buff sama debuff. Oke, jadi di beberapa jurusnya si Ana ini, dia bisa nembak Basoka yang punya dua opsi. Antara dia nembak peluru yang ngasih damage lebih sedikit tapi bisa ngedebuff lawannya, atau dia bisa kasih jurus Basoka yang lebih gede dan ngasih chip damage ketika kena on block. Dan status debuff ini ditunjukkan dengan warna ungu yang ada di sekitar karakter lawan kalian. Dan status debuff ini akan membuat lawan kita nerima chip damage dari semua serangannya si Ana, sampai si lawan kita bisa ngehit kita. Barulah status debuff ini akan hilang. Ini gimmick yang unik banget sih jujur, dan membuat si Ana ini jadi agak mirip dengan Nina, karena dua-duanya adalah jagoannya untuk urusan chip damage. Tapi bedanya dengan Nina, si Ana ini karakter yang lebih nggak safe dan pokingnya nggak sebagus Nina. Karena si Ana ini lebih fokus ke mix up, dan kalau mix upnya ketebak, itu kalian bisa dipunish gila-gilaan sih sama lawan kalian. Nah, untuk urusan combo, saya pakai combo yang cukup generik dan bisa dipakai di hampir semua launcher. Dengan modal latihan 1 jam, saya langsung nekat masuk ke rank mode. Karena saya nggak pernah main pakai Ana, saya mulai dari rank Garyu. Dan sepertinya karena nggak banyak yang pernah lawan si karakter Ana ini,
Pengalaman saya ngerank waktu itu lancar banget. You win. Time for dessert. Hold up. Wait a minute. You win. もしもし、ママ、私今日はもう帰らないから。どこに泊まるって言えるわけないじゃん。って今中華半島じゃん。でも繋がるわけね。It was at this moment that he knew. He f***ed up. Setelah win streak 5 kali, saya langsung dapat promotion match ngelawan pemain Lau ini. Dan setelah beberapa kali ngerank, saya jadi suka banget dengan jurus forward 2 dan string debuff yang keluar dari down forward 3. Kedua jurus ini animasinya keren, dan kedua jurus ini juga menjadi sangat berguna di match ngelawan si Lau ini. Akhirnya rank Shinryu berhasil saya raih, dan sesuatu yang lucu terjadi. Setelah menangin match ngelawan satu pemain Steve, saya langsung dapat promotion match lagi buat ke rank Tenryu. Saya nggak paham sih sama sistem ranknya si Tekken ini. Cuma ya sudahlah, saya nggak nolak kalau dikasih 2 promotion match berturut-turut. Time to play. Setelah rank Tenryu diraih, saya ketemu pemain Claudio, dan setelah menangin satu match, saya langsung dapat promotion match lagi. Buset, ini belum sampai 30 menit, saya udah dapat promotion match lagi. Arrivederci. Osserva. Oke, jadi hanya dengan ngerank selama plus minus setengah jam, saya udah masuk rank ungu pakai Ana. 1 jam yang lalu, saya bahkan belum tahu jurusnya si Ana ini sama sekali. Dan sekarang si Ana ini udah masuk rank ungu. Kacau banget sih karakter ini. Sayangnya setelah promotion match itu, saya ketemu pemain Steve yang bisa nge-counter gimmick-gimmicknya si Ana ini. Alhasil win streak saya terhenti di angka 11 win. Tapi overall, kalau saya boleh jujur, saya suka sih pakai si Ana ini. Karena secara general, saya memang suka karakter yang punya poking yang bagus. Karena main karakter saya dulu adalah Miguel, dan Ana ini cukup mirip sensasinya sama pakai si Miguel. Sebagai kesimpulan, apakah Ana worth it untuk dibeli? Menurut saya, kalau kalian suka karakter yang punya poking bagus, tapi punya mix up yang bagus juga, dan berani ambil resiko, Ana ini karakter yang oke banget sih. Dan juga desainnya si karakter Ana ini di Tekken 8 itu keren banget sih jujur. Tapi bagaimana menurut kalian? Apa kalian sudah coba pakai si Ana? Atau cuma pernah nyoba lawan aja? Bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Pengalaman kalian pakai si karakter tante-tante yang satu ini. Dan kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa kasih support dengan like dan subscribe channel ini ya. Saya Christian, sampai jumpa di video berikutnya.
よっしゃ稽古つけた